إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, nikmat aman merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung setelah nikmat Islam dan iman. Kewajiban kita adalah menjaga nikmat yang agung ini, menjaga nikmat iman dan menjaga nikmat aman. Karena nikmat aman ini tidak akan bisa kita merasakan nikmat yang paling agung ini kecuali setelah hilangnya nikmat ini. Dan kita tidak ingin kehilangan nikmat yang agung ini. Oleh sebab itu, kewajiban kita bersama untuk menjaga nikmat aman di negeri kita, menjaga nikmat aman di lingkungan kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah, agar kita bisa beraktivitas untuk mencari nafkah, kita bisa beraktivitas untuk beribadah, untuk belajar, untuk hal-hal yang bermanfaat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW beliau bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan nikmat aman pada dirinya, nikmat aman pada keluarganya, di lingkungan dan masyarakatnya, kemudian mendapatkan kesehatan pada dirinya, dia memiliki makanan di hari itu, maka seakan-akan dunia ada pada genggamannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah memberikan nikmat aman kepada kita, Allah memberikan nikmat aman di negeri kita. Marilah kita jaga bersama-sama. Nikmat ini adalah nikmat yang pertama kali diminta dan dimohon oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati. Nabi Ibrahim, beliau ketika berdoa kepada Allah, beliau meminta yang pertama kali adalah minta aman. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota ini menjadi negeri yang aman.
Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berilah rizki kepada penduduknya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, yang pertama adalah nikmat aman. Kemudian setelah itu meminta nikmat rizki untuk penduduknya. Karena rizki yang Allah berikan, nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan, tetapi ketika tidak ada nikmat aman, maka nikmat-nikmat tersebut sia-sia dan tidak bisa kita rasakan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita telah menyebutkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh setiap muslim untuk menjaga keamanan di negerinya, untuk menjaga keamanan di lingkungannya. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita tempuh adalah menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah kita. Kita menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah. Kita rukuk dan sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjamin keamanan bagi kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Janji Allah Azza wa Jalla, siapa yang menjaga keimanannya, siapa yang menjaga tauhidnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan keamanan. Keamanan pada dirinya, keamanan di lingkungannya, keamanan di negerinya. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah, tidak akan takut kepada siapapun. Karena dia takut hanya kepada Allah. Ketika dia keluar rumah, dia akan merasa aman, karena Allah yang menjaga dia. Ketika dia sedang bekerja, dia akan merasa aman, karena Allah yang menjaga dia. Ketika dia berada di luar rumah, ketika dia melakukan aktivitasnya, dia yakin Allah yang menjaga dia. Maka kita jaga keimanan kita jaga tauhid kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, langkah yang kedua, agar nikmat ini terus ada pada kita dan terus ada di negeri kita, kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat aman. Kita syukur dengan lisan kita, memuji Allah Azza wa Jalla. Kita mensyukuri nikmat ini dengan hati kita. Kita yakin bahwa nikmat ini hanya milik Allah dan Allah berikan kepada kita. Kita mensyukuri dengan jawari, dengan anggota badan kita. Kita bersyukur, kita menggunakan nikmat aman ini untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal yang itu merupakan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Kita mensyukuri nikmat aman. Kita terus bersyukur dengan lisan kita, hati kita, anggota badan kita. Maka nikmat ini akan ditambah dan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, kalau kita menyia-nyiakan nikmat aman ini, kemudian kita merusak nikmat aman ini, kita kufur nikmat, maka janji Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga dengan bersyukur kepada Allah, dengan bersyukur atas nikmat aman ini, mudah-mudahan Allah akan menambah terus nikmat ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, langkah yang ketiga agar nikmat ini terus dijaga oleh Allah untuk kita semuanya adalah kita menjaga hubungan kita sesama kaum muslimin, menjaga hubungan kita sesama saudara kita yang beriman, dan menjaga hubungan baik kita kepada mereka yang di luar agama kita. Menjaga hubungan sesama saudara kita kaum muslimin, karena kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tidak boleh mendolimi, baik mendolimi dengan lisan, mendolimi dengan hal-hal yang lainnya. Kita jaga hak saudara kita. Kita tunaikan hak-hak mereka.
kita jaga hubungan kita dengan baik. Kita menjaga hubungan kita dengan mereka, warga negara, masyarakat, baik mereka yang di luar agama kita. Mereka punya hak yang harus kita jaga. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Tidak boleh kita mendolimi mereka. Maka kita jaga. Dan kita bekerja sama dalam kebaikan. Sama-sama untuk menjaga keamanan negeri ini. Sama-sama untuk menjaga kesejahteraan negeri ini. Allah Azza wa Jalla firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bergotong royonglah kalian, bekerja samalah kalian dalam perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling bermusuhan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam kezaliman, dalam permusuhan, dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita bekerja sama, kita bersatu untuk menjaga keamanan lingkungan kita, menjaga keamanan negeri kita. Karena yang hidup di negeri ini bukan hanya kita, tapi anak cucu kita, generasi yang akan datang, mereka hidup di negeri ini, maka kita wajib untuk menjaganya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, langkah selanjutnya untuk menjaga keamanan negeri kita dan lingkungan kita adalah kita menebarkan kebaikan. Memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada sesama kita. Dan ini yang diajarkan di dalam Islam. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya, tujuannya untuk apa? Menebarkan kebaikan. Menebarkan manfaat. Menebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi. Dan tidaklah Allah menurunkan agama ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Menjadi rahmat, memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada saudara kita, memberikan manfaat dan kebaikan kepada penduduk negeri ini. Dan ini yang diajarkan oleh agama kita. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dia bisa memberikan manfaat dengan lisannya, memberikan manfaat dengan ilmunya, memberikan manfaat dengan hartanya, memberikan manfaat dengan tenaganya. Kita menebarkan kebaikan. Ini yang diajarkan agama kita. Bukan menebarkan hal-hal yang bisa merusak negeri ini. Bukan menebarkan fitnah-fitnah yang akhirnya menjadi masalah di negeri ini. Tetapi kita menebarkan kebaikan. Kita menebarkan hal-hal yang manfaat. Nabi SAW beliau berjanji, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Kita tolong mereka, berikan kebaikan kepada mereka. Apa yang kita punya kebaikan dan manfaat, sebarkan di masyarakat sehingga kebaikan itu tersebar, sehingga maslahat dan rahmat itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan negeri ini menjadi negeri yang aman. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan di negeri kita adalah kita wajib untuk sam'u wa ta'ah. Untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin negeri ini. Kepada penguasa negeri ini. Di dalam kebaikan dan kebajikan. Dan ini Allah Azza wa Jalla yang perintahkan. Untuk mendengar dan patuh dalam kebaikan. Kepada pemimpin dan penguasa negeri kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita semuanya. Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah. Taatilah Rasul. Dan para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kewajiban untuk mentaati penguasa adalah kewajiban agama, adalah perintah Allah dan Rasulnya. Nabi SAW beliau bersabda, usikum bitaqwallah, wassam'i wa ta'ah, wa in ta'ammar alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah, beribadah kepada Allah. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar, untuk patuh kepada pemimpin kalian. Mendengar dan patuh dalam perkara kebaikan, kemaslahatan. Ini yang diajarkan agama kita. Oleh karena itulah, lihat negara-negara yang sekarang berkecamuk, yang hilang keamanan di negeri mereka.
Disebabkan karena mereka tidak mau patuh kepada pemimpinnya. Disebabkan karena mereka memberontak kepada penguasanya. Apa yang terjadi? Hilang nikmat keamanan. Hilang nyawa. Ribuan nyawa melayang. Anak-anak menjadi yatim. Wanita-wanita menjadi janda. Hilang. Tempat tinggal mereka hancur. Rumah-rumah Allah menjadi hancur. Mereka tidak bisa beribadah sebagaimana sebelumnya. Mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Disebabkan karena mereka tidak mau patuh dan taat kepada penguasanya. Disebabkan mereka tidak mau patuh kepada pemimpinnya. Apa yang mereka hasilkan hari ini? Penyesalan, penyesalan. Yang tadinya mereka tinggal di rumah-rumah mereka dengan aman. Mereka sekarang tinggal di kem-kem pengungsian. Serba kekurangan. Oleh karena itu kita tidak ingin hal itu terjadi di negeri kita. Kita tidak ingin terjadi pada anak cucu kita. Maka kewajiban kita untuk menjaga keamanan di negeri ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nikmat aman adalah nikmat yang paling agung setelah nikmat iman. Yang wajib bagi kita untuk sama-sama menjaganya. Karena tugas menjaga keamanan negeri ini bukan hanya tugas penguasa. Tetapi kita sebagai rakyat harus bekerja sama, harus bergotong royong untuk menjaga keamanan negeri ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk menjaga nikmat aman di negeri kita ini adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat aman, maka kita memohon kepada Allah. Allah bisa membolak-balikkan keadaan suatu negeri yang tadinya aman, yang tadinya tentram, bisa berubah hancur, bisa berubah binasa. Oleh karena itu kita mengingat, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Kita berdoa di waktu-waktu mustajab. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Terus dan terus memohon kepada Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Dan kita mendoakan penguasa kita. Kita mendoakan pemimpin kita. Mereka yang memegang amanah di negeri ini. Agar mereka diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga amanah dan menunaikan amanah. Karena dengan doa-doa tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan bagi penduduk dan negeri kaum muslimin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, begitu juga Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan Fabisalahihi salahul ibadi wal bilad." Berkata Al-Imam Fudail ibn Iyad dan juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "Lau kana li da'wa mustajabah." Kalau seandainya aku punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, la ja'altuha lis-sultan. Pasti aku akan doakan itu untuk pemimpin. Fabisalahihi salahul ibadi wal bilad. Karena dengan baiknya pemimpin, maka kebaikan itu akan merata untuk rakyat dan negeri kaum muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang yang bakhil untuk mendoakan pemimpin dan penguasa kita. Jangan kita menjadi orang yang pelit untuk mendoakan negeri ini. Doakan negeri ini, doakan penguasa ini agar mereka diberikan hidayah oleh Allah, agar mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat aman ini terus dijaga oleh Allah di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan di negeri ini dan juga penduduk negeri-negeri kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم وفقهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.